Shalom, apa kabar hari ini? Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan kita boleh menjalani hidup kita hingga pada hari ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan untuk memulai renungan harian kita pada hari ini dari Kitab Denden nomor 354. Kam Simbalin. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Kitab Denden nomor 354. Kam Simbalin. Kam Simbalin, kam terberita, kam si termulia. Mari memuji Tuhan dari Kitab Denden 354. Kam Simbalin, kam terberita, kam si termulia. Kam Simbalin, kam terberita, kam si termulia. Memulihkan dengan berkuasa, kam si mada krina sinasa, sinasa kalahati Tuhan, bagi emas siwa buntu, rejim tu dolat du Tuhan, narak-narak kegeluhan. Baik si keduakan erta-erta kebayakan mas kamnari. Kitab Dendenta 354. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Erta-erta kebayakan. Erta-erta kebayakan ibas kam dari rahai, kam merentah alu kuasa, ras gegendu Tuhan dibakar, sidang sakalangati Tuhan, bagi emas silabu luntur, rejim tu dolat du Tuhan, narak-narak kegeluhan. Mari radura sekitar toto, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah Allah kami yang termulia di dalam hidup kami, yang sudah memberikan kami kehidupan, kerinduan untuk bersekutu denganmu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini dari Markus 13 ayat yang ke-35. Mari kita membuka Alkitab kita dan membacakannya bersama. Markus 13 ayat 35, sedemikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta,
Sedemikian firman Tuhan, Markus 13 ayat yang ke-35. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Mengapa demikian? Karena dalam menunggu itu merupakan suatu masa penantian yang panjang, yang kita tidak tahu jelas kapan tiba waktunya, dan hal ini bisa membuat orang jemu, ya, kesal dan lengah. Dan akibatnya ketika menunggu itu akhirnya bisa menikmati, jatuh kepada daya tarik dunia ini yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, terus dalam masa penantian, masa menunggu tadi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Markus 13 ini merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan yang menjadi renungan kita adalah bagian yang terakhir, bagaimana sebenarnya Yesus mendorong kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ini yang disampaikan kepada kita dalam bentuk suatu perumpamaan. Seperti seorang yang bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya, dan setiap orang yang menerima tugasnya secara khusus menunggu pintu rumahnya supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Sekali lagi Yesus memberikan peringatan, karena itu berjaga-jagalah. Itu yang disampaikan dalam ayat yang ke-35 ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, sang pemilik rumah itu, sang tuan rumah itu datang kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan waktu yang disampaikan dalam teks ini adalah waktu menjelang malam atau tengah malam, larut malam atau pagi-pagi buta. Ada 4 waktu yang disampaikan, dan ini sebenarnya mau menyatakan bahwa kita harus tetap siap sedia berjaga-jaga dalam segala waktu. Berjaga-jagalah. Melalui bacaan ini sebenarnya hendak diingatkan kepada kita bahwa ketika kita berjaga-jaga bukan berarti diam saja tanpa ada yang kita lakukan, tanpa ada aksi yang kita lakukan, tetapi tetap dalam karya. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kita tidak tahu kapan itu Kristus datang kedua kali. Tetapi hal yang hendak disampaikan ketika kita menantikan kedatangan Kristus kedua kali sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang melayani Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, agar kita senantiasa waspada, setia, baik, taat kepada Tuhan, bertekun dalam kesetiaan kita, dan tetap menyatakan iman kita kepada Tuhan melalui perbuatan, kata-kata yang kita lakukan, sehingga semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penantian kita tidak lengah. Kita tidak lengah, sehingga ketika Kristus datang kedua kali, kita layak beroleh upah, kehidupan yang kekal, mengalami kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, mari dalam masa penantian Kristus yang kedua kali, kita menunggu, kita berjaga-jaga sambil terus berkarya, menyatakan iman kita kepadanya melalui perbuatan, melalui kata-kata kita yang menjadi berkat bagi sesama. Jadi bukan menunggu dalam diam, tetapi menunggu dan berkarya sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Karena itu mari tetap semangat berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Kristus datang kedua kalinya, kita beroleh
ya, upah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Dari Kitab Denden nomor 350, Kitab Denden nomor 350, Kelengi Kebenaran. Kitab Denden kita nomor 350, Kelengi Kebenaran. Kita percaya bahwa dalam hidup kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita tetap setia dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita tidak akan diam saja, tetapi berjaga-jaga dalam banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Mari bersama memuji Tuhan. Kelengi kebenaran, pedaulah si jahat. Saudaraku, Kitab Dendenta nomor 350, Kitab Dendenta nomor 350, Kelengi Kebenaran, pedaulah si jahat. Kelengi kebenaran, pedaulah si jahat, pakaikan kata Tuhan, tahan rasa lelah, gelulah ibas bujur, meteruk ukur kiri, dalamkan kebenaran, ukur tenang, jaga-jagalah, remewari Tuhan, bersikap-sikaplah, pakai kata Tuhan. Darah misi mengulik, pedang misi ilat, bagar mendas keduhan Tuhan. Lakukanlah si adik, ibas kegeluhan, bagai mempeda Tuhan, tetap si dalamkan, jaga-jagalah, remewari Tuhan, bersikap-sikaplah, pakai kata Tuhan. Mari kita berdoa, Allah Bapa di surga, pada hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami dari renungan kami akan firman Tuhan, menuntun kami untuk tetap berjaga-jaga dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, yang kami tidak tahu kapan itu waktunya. Kami didorong untuk tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam hidup kami, baik itu malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus waspada, setia, taat, dan berjaga-jaga. Kami percaya Tuhan menuntun kami, sehingga ketika Kristus datang kedua kali, kami boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan, bersama dengan Engkau di surga. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap setia, taat hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi duka cita juga yang dialami oleh keluarga hamba-Mu, di mana pendeta kami, Pendeta Mark Erkeli, yang sudah kembali kepada Tuhan. Hiburkanlah kami semua, keluarga, kuatkanlah ya Tuhan, agar tetap kuat teguh di dalam Tuhan, beroleh penghiburan dari Engkau saja, dan kami tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang bergumul dalam perjuangan kesehatan mereka. Tuhan, kuatkanlah bagi saudara-saudari kami. Kami mendoakan yang kami kasihi Nande Gideon Ginting, Bapak Aga Purba yang sehat sempurna dalam kuasa Tuhan, Bapak Miska, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting,
Biring Jocelyn di Medan, kakak kami Kak Mary Ginting, mungkin juga semua saudara-saudari kami, atau kami yang dalam keadaan sakit, atau orang tua kami Tuhan. Tuhan kuatkan, pulihkanlah, berikan semangat sukacita, dan iman percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong semua saudara-saudari kami, Tuhan yang menghiburkan setiap hati yang berduka cita, Tuhan yang menyembuhkan hati yang sedang terluka oleh karena banyak persoalan hidup. Dan kami percaya Tuhan pada masa penantian ini, Tuhan mengajar kami untuk kami boleh berkarya, hidup berguna bagi banyak orang. Tuhan berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Sitelusada Bekasi, tetap setia, beriman teguh kepada Tuhan, dan tetap berkarya dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menjalani hidup kami hanya di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari tetap menjalani kehidupan kita, tetap beriman teguh kepada Tuhan, berjaga-jagalah, dan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali yang kita tidak tahu itu kapan. Berjaga-jaga, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.